Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali melanjutkan pembahasan dari buku Institute of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Pada buku yang pertama, dari bab yang ke-17, dengan judul Used to be Made of the Doctrine of Providence. Pada bab yang ke-17 ini, kita akan membahas beberapa bagian penting yang ditulis oleh Johannes Calvin. Bab ini menjelaskan bahwa doktrin providensi Allah bukan hanya untuk dipahami secara intelektual, tetapi untuk diterapkan sehingga menghasilkan manfaat rohani yang terbesar dalam kehidupan umat beriman. Calvin menegaskan bahwa pengetahuan tentang providensia Allah harusnya dapat mengubah cara orang Kristen hidup, memberi kepercayaan yang teguh kepada Allah, menumbuhkan ketekunan, dan menuntun kepada penyembahan yang benar. Karena itu, doktrin ini tidak dimaksudkan untuk spekulasi filosofis, melainkan untuk membentuk kesalehan praktis. Saudara, di dalam bab ini juga Calvin menunjukkan bahwa pemahaman akan providensia memampukan kita, orang percaya, melihat tangan Allah dalam segala situasi hidup. Meskipun banyak hal tampak membingungkan atau menyakitkan, iman menolong mereka menilai peristiwa bukan hanya berdasarkan penampakan luar, tetapi melalui keyakinan bahwa Allah memerintah dengan bijaksana. Dengan demikian, doktrin ini melatih umat untuk hidup bukan berdasarkan penglihatan, melainkan berdasarkan iman yang kokoh pada kesetiaan Allah Tritunggal. Kesadaran bahwa Allah Tritunggal memegang kendali penuh atas hidup memberi rasa aman dan damai bagi orang percaya. Calvin menekankan bahwa iman kepada providensia Allah menenangkan hati dari kecemasan berlebihan dan ketakutan terhadap masa depan. Jika Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan Maha Kuasa, maka umatnya dapat mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Keyakinan ini membebaskan hati dari kegelisahan yang bersumber dari ketidakpastian hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengingatkan bahwa providensia Allah tidak boleh dipahami secara keliru dengan mengabaikan tanggung jawab manusia. Walaupun Allah Tritunggal mengatur segala sesuatu, manusia tetap dipanggil untuk bekerja, berusaha, dan membuat keputusan dengan hikmat-Nya. Allah memakai sarana dan tindakan manusia untuk menggenapi maksud-Nya. Karena itu, hidup beriman bukanlah sikap pasrah yang pasif, melainkan ketaatan aktif kepada kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, providensia juga meneguhkan kewajiban untuk menggunakan sarana dan hikmat yang Allah sediakan. Orang percaya tidak boleh membuang akal, perencanaan, usaha, atau langkah bijaksana dengan alasan Allah akan mengurusnya. Justru iman yang benar mendorong manusia menggunakan segala sarana yang Allah tempatkan dalam dunia, sambil tetap bersandar sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, iman dan tanggung jawab berjalan seiring. Saudara, Calvin juga menolak keras penyalahgunaan doktrin providensia sebagai pembenaran dosa. Ada orang yang berdalih bahwa karena Allah memerintah segala sesuatu, maka dosa pun terjadi karena kehendaknya, sehingga manusia tidak perlu menyesal. Dalam hal ini, Calvin menegaskan bahwa itu adalah kekeliruan fatal. Allah memang mengarahkan peristiwa, tetapi manusia berdosa karena memilih melawan hukum-Nya. Providensi tidak membatalkan hukum moral Allah maupun pertanggungjawaban manusia. Salah satu manfaat terbesar dari providensi bagi orang percaya adalah penghiburan ketika menghadapi penderitaan.
Calvin menekankan bahwa segala kesulitan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi diizinkan dan diarahkan Allah demi kebaikan umatnya. Penderitaan menjadi sarana disiplin ilahi yang memurnikan iman, membentuk karakter, dan membuat orang percaya semakin bersandar pada Allah. Dengan demikian, saudara, penderitaan yang kita hadapi tidak dipandang sebagai sia-sia, tetapi sebagai alat pemeliharaan rohani. Dalam keadaan berhasil atau hidup dalam kelimpahan, providensia memelihara hati dari kesombongan. Dalam hal ini Calvin mempertegasnya bahwa keberhasilan bukanlah hasil kemampuan manusia, tetapi bukti pemeliharaan dan anugerah Allah. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan bersyukur. Karena itu orang Kristen diajar untuk memuliakan Allah Tritunggal dalam keberhasilan dan tetap rendah hati karena segala sesuatu berasal darinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, providensia juga memberikan perspektif baru terhadap kegagalan dan kemalangan. Ketika rencana manusia tidak berjalan sesuai dengan harapan, orang percaya diajar untuk mempercayai hikmat Allah yang lebih tinggi. Kegagalan bukan alasan untuk putus asa, melainkan undangan untuk semakin bergantung kepada Allah dan menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Dengan demikian, providensia membentuk iman yang resilient dan teguh. Selanjutnya, Calvin menggarisbawahi bahwa iman kepada providensia membentuk sikap sabar, taat, dan penuh pengharapan. Orang yang memahami providensia tidak mudah dikuasai amarah, keputusasaan, atau sikap memberontak terhadap keadaan. Ia belajar menanti waktu Allah dengan rendah hati, sekaligus tetap setia melakukan apa yang benar. Providensi melatih umat beriman untuk berjalan dalam kesabaran yang kudus. Saudara yang kekasih dalam Kristus, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan menjadi salah satu bentuk penerapan utama providensia. Calvin memberikan penjelasan bahwa mengetahui Allah memerintah segala sesuatu justru menjadi alasan kuat untuk kita berdoa, bukan untuk kita berhenti berdoa. Doa adalah sarana yang Allah tetapkan untuk menyatakan kehendak-Nya dan melibatkan umat-Nya dalam karya penyelenggaraannya. Karena itu, orang percaya semakin terdorong untuk berdoa dengan iman, sebab mereka tahu bahwa Allah mendengar dan bertindak. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, akhirnya dari bab yang ke-17 ini, Calvin menutup bab ini dengan penekanan bahwa doktrin providensia harus menghasilkan penyembahan dan kesalehan yang sejati. Ketika orang percaya menyadari bahwa seluruh hidup mereka berada dalam tangan Allah Tritunggal, mereka terdorong untuk memuliakan Dia dalam segala keadaan. Providensia Allah memanggil umat untuk hidup dalam rasa syukur, kepercayaan, dan kesetiaan setiap hari. Hidup menjadi ibadah karena disadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam segala aspek kehidupan. Mari kita perhatikan, saudara, apa pembelajaran teologisnya. Pemahaman akan providensia yang ditulis oleh John Calvin atau Johannes Calvin dari buku pertama bab ke-17 ini memberi fondasi teologis yang kokoh bagi kehidupan Kristen di masa kini. Pertama, doktrin ini membentuk spiritualitas yang bebas dari kecemasan. Karena orang percaya menyadari bahwa masa depan tidak dipegang oleh keadaan atau manusia, melainkan oleh Allah Tritunggal yang berdaulat dan penuh kasih. Kedua, providensia Allah menolong umat beriman memaknai penderitaan sebagai bagian dari pemurnian iman, sehingga mereka dapat melewati pergumulan dengan pengharapan, bukan keputusasaan. Ketiga, pemahaman providensi ini mengarahkan orang Kristen untuk hidup aktif dan bertanggung jawab sebagai rekan sekerja Allah dalam dunia, bekerja dengan hikmat, berdoa dengan iman, dan memuliakan Allah dalam keberhasilan maupun kegagalan. Dengan demikian, providensi tidak pernah menjadi dalih untuk pasif atau fatalis, melainkan dorongan untuk hidup dalam iman yang matang dan taat di hadapan Allah. Demikian pembahasan kita dari bab ke-17 buku pertama
dari Institute of the Christian Religion. Mari ikuti terus bab dan buku selanjutnya supaya kita makin menggali temukan mutiara dari apa yang dituliskan oleh John Calvin dalam sejarah kehidupan gereja yang berdampak luas dari zaman ke zaman sejak 500 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.